Assalamualaikum sahabat Mr. Elsowani. Di tengah masyarakat yang majemuk, orang tentu tidak dapat terhindar dari bergaul dengan orang yang berbeda latar belakang, termasuk pula bergaul dengan yang berbeda latar belakang agama. Dalam kondisi seperti ini Islam mengajarkan untuk membangun hubungan yang harmonis di antara sesama. Namun demikian, apakah anjuran seperti itu juga mencakup kebolehan bersedekah kepada mereka yang non-muslim? Tonton dan simak penjelasan berikut. Berkaitan dengan sedekah secara umum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fi kulli kabidin rotbatin ajrun, mutafakun alaih." Artinya, dalam setiap tubuh yang hidup terdapat sedekah. Sebenarnya hadits ini bermula dari kisah Nabi tentang orang yang memberi minum seekor anjing yang kemudian bersyukur dan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Lalu para sahabat janggal dan bertanya, apakah kita mendapatkan pahala dalam memberi makan hewan? Lalu Nabi menjawab, dalam setiap tubuh yang hidup terdapat pahala, sedekah. Melihat keumuman jawaban tersebut, kemudian para ulama memahami, demikian pula bersedekah kepada non-muslim, hukumnya adalah sunnah dan tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Muhallab, seorang ulama ahli fikih dan hadits bermadzhab Maliki asal kota Almeria, Spanyol, hadits tersebut mencakup orang-orang non-muslim yang menjadi tawanan, dalam konteks dahulu ketika terjadi konflik muslim dan non-muslim. Mereka tidak diperbolehkan kehausan dan kelaparan, karena membiarkan mereka kehausan dan kelaparan berarti merupakan penyiksaan yang tidak diperbolehkan. Al-Muhallab berkata, dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa dalam setiap tubuh hewan yang hidup terdapat pahala sedekah. Baik hewan tersebut dianjurkan untuk dibunuh maupun tidak. Demikian pula pertolongan seperti itu wajib diberikan kepada para tahanan perang non-muslim. Sebab membiarkan mereka kehausan dan kelaparan merupakan penyiksaan yang dilarang, sementara Allah Ta'ala tidak menghendaki untuk menyiksa makhluknya, bahkan anugerah Allah dari kebaikannya tetap terlimpahkan kepada mereka yang tetap bermaksiat. Demikian pula pendapat dari ulama Syafi'iyah, semisal Abul Qasim Asy-Syaimari, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Auza, dan lainnya. Mereka berpendapat bahwa hadits tersebut mencakup sedekah kepada non-muslim, dikutip dari kitab Hasyiah Al-Jamal, ala Syarhil Manhaj, karya Syekh Sulaiman Al-Jamal, Juz 4, halaman 112. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i sedekah kepada non-muslim masuk dalam keumuman ayat 8 surat Al-Insan, yang artinya, dan mereka, orang-orang baik yang beriman, memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Namun Imam Syafi'i membedakan antara sedekah wajib atau zakat, dan sedekah sunnah, yang dibolehkan adalah sedekah sunnah. Kitab Al-Um, karya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Juz 2 halaman 61. Dalam konteks ini, Sayyidah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma pernah diberi izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi bantuan harta kepada ibunya, Qutailah binti Abdil Uzza yang masih musyrik. Artinya, diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibuku datang kepadaku sementara ia masih musyrik. Aku lalu meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku datang kepadaku dan ia menginginkan suatu pemberian. Apakah aku boleh memberinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya, berilah ibumu. Muttafaqun alaih. Dari uraian pendapat para ulama dan beberapa hadits di atas dapat dipahami, hukum sedekah kepada non-muslim adalah diperbolehkan dan tetap berpahala. Dengan demikian di tengah masyarakat yang majemuk sangat tepat kiranya untuk saling berbagi demi terciptanya masyarakat yang harmonis, rukun dan damai.
tanpa terkendala perbedaan keyakinan.